Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Khataliman azani Allah wa yakum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak yang mulia, malam ini kabarnya bagaimana semua? Sehat ya, Alhamdulillah. Ba'da bersyukur kepada Allah dengan ucapan tahmid tadi, mari lanjut dengan baca salawat dan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khataliman, biasanya jadwal kajian di mana saya menyampaikan pada malam Senin di tempat ini mengambil tema yakni bahasan dari kitab Min Muqawimati Nafsil Islamiyah ya. Namun Bapak yang mulia, saya menawarkan saja karena kebetulan sekarang kita sudah berada di tanggal 20 Zulqa'dah kalau tidak salah, yang itu menandakan sekitar 10 hari ke depan kita akan memasuki satu bulan yang mana bulan ini dikenal dengan nama atau istilah bulan haji ya. Nah Bapak yang mulia, karena penyampaian materi yang Al-Fakir terjadwal di tempat ini sebulan sekali, kalau lihat dari periode yang akan datang nanti lewat masanya. Maka untuk kajian malam ini saya ingin menyampaikan terkait perkara yang berkaitan dengan urusan yang akan kita hadapi bersama, yakni urusan udhiyah. Ya, saya nukil dari kitab Fiqh Sunnah jilid ketiga. Ya, al-udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Bagaimana Bapak yang mulia, sepakat? Oke ya? Baik. Jadi Bapak yang mulia, berarti kalau sekarang tanggal 20, kira-kira 20 hari ke depan kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Kurban bahasa kita di tempat kita ya. Jadi udhiyah, pengorbanan dilakukan di hari tersebut. Dan Bapak yang mulia, pun kalau kita keluar dari wilayah kita, maka kita akan melihat, menyaksikan ya, di jalan itu sudah mulai muncul kandang-kandang di pinggir jalan yang isinya tentu hewan-hewan yang siap untuk dikorbankan ya. Dan Bapak yang mulia, perkara kurban ini setiap tahun kita lakukan ya. Dan tentu kita ingin agar pengorbanan yang kita lakukan nantinya itu bisa kita kenali ya, dalil-dalilnya, sehingga ketika melaksanakan ibadah terkait pengorbanan ini mantap kita di dalam melaksanakannya, tak ada keraguan, dan apalagi yang namanya perkara-perkara yang membuat udhiyah kita, kurban kita jadi tidak sah atau tidak diterima ya. Dan Bapak yang mulia, di tempat kita pun ini di Masjid Nurul Iman, saya ketahui itu memang juga menyelenggarakan aktivitas ini ya. Memang pada asalnya udhiyah ini adalah aktivitas ibadah individual ya, ibadah yang ada pada setiap umat Islam yang memiliki kelapangan harta pada hari tertentu ya. Hari tertentu apa? Nanti kita akan sebutkan. Artinya setiap masing-masing kita sebenarnya ada ya, syariat untuk menegakkan ibadah penyembelihan tersebut. Namun karena ketidaksiapan atau ketidaktahuan bagaimana cara mengurus
hewan kurban, jangankan ngurus, motong aja nggak berani gitu kan, lihat darah mungkin pingsan, kan ada model begitu. Akhirnya kemudian inisiatiflah mungkin DKM beberapa tempat untuk ya sudah, kita akan tampung orang-orang yang berniat untuk berkurban di masjid ini, nanti kita akan selenggarakan pemotongan bersama. Itu kurang lebih dasarnya, betul ya? Baik, Bapak Ibu yang mulia, di dalam kitab fikih sunnah disebutkan tentang al-udhiyah, bab tentang pengorbanan bahasa kita. Ta'rifnya adalah, definisinya, al-udhiyatu wad-dhahiyatu ismun lima yudhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyaman tasyriki taqarruban ilallah ta'ala. Jadi yang disebut udhiyah itu, pengorbanan itu adalah nama yang dikaitkan dengan penyembelihan ya, binatang ternak, yakni onta, sapi dan kambing. Kapan itu? Pada hari nahar, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Wa ayyamat tasyrik, dan juga pada hari tasyrik. Kapan tasyrik itu? 11, 12, 13 Zulhijjah. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Masyru'iyatuha, disyariatkannya ibadah korban ini disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam Quran surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong, sudah pada hafal belum, Pak? Al-Kautsar hafal? Hafal? Ada yang belum hafal? Hafal semua ya? Malah ini surat favorit ya dong. Biasanya surat favorit nih, biar cepat sholatnya. Nah itu dia ya. Al-Kautsar kita baca, beres cepatnya ya. Apa? Sholatnya beres, cepat beresnya gitu ya. Kita baca sama-sama Al-Kautsarnya yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ya. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau yang dimaksud di sini tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Al-Kautsar? Ya, makna Al-Kautsar banyak tafsirnya. Di antaranya adalah telaga yang nanti Allah akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang telaga ini memiliki keistimewaan. Setiap kita umatnya akan diberi ya oleh Allah minum dari telaga tersebut ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, ternyata ada hadis yang menerangkan juga ada orang-orang yang dihalau itu, walaupun itu termasuk umat Nabi ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak terhalau nanti ya minum di telaga, karena minum telaga itu siapa yang meminumnya itu tidak akan pernah merasa haus selamanya nanti. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar dan berkurbanlah. Jadi nahar ini sebenarnya adalah istilah khas tadinya yang dikaitkan kepada penyembelihan hewan onta, nahar itu. Jadi onta itu kalau yang disembelih naharnya tuh di sini nih, ya kan dia panjang tuh lehernya ya Pak ya, nggak disembelih dipotong begitu, nggak ditusuk di sini onta. Itulah namanya nahar. Ya. Salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah bahasanya. Ya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya ya. Jadi ini ada sebab nuzul juga Bapak yang mulia terkait dengan surah Al-Kautsar ini, karena Nabi SAW itu dicela ya, dicemooh oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy, karena Nabi SAW itu dianggap sebagai orang yang tidak bisa meneruskan generasi ya, karena di dalam tradisi Arab itu yang namanya keturunan itu berjalan melalui
Siapa? Melalui bapak atau ibu? Melalui bapak, ya. Jadi bahasanya patrilineal, ya. Jadi memang begitu garis keturunan kan yang berjalan itu dari arah laki-laki, ya, patrilineal. Emang ada yang dari perempuan, ada, ya. Matrilineal namanya. Di kampung kita ada, di negeri kita ada suatu adat yang dia kelangsungan garis marganya itu dari perempuan. Ada nggak? Ada, ya. Gitu ada. Nah, karena ada cemoohan begitu, Allah turunkan ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau itulah huwal abtar, yang termasuk orang yang terputus, ya. Terputus dari apa? Dari nikmat Allah, ya. Dia memang dia punya anak laki yang bisa meneruskan keturunan, marganya dia gitu. Tapi kalau dia kufur, apa gunanya? Karena dia tidak akan mendapatkan manfaat dari keturunannya, ya. Keturunan ini apa yang mulia dalam Islam itu dianjurkan untuk apa? Diperbanyak, begitu kan? Kata Nabi, kita disuruh ngawinin perempuan yang subur, saling menyayangi gitu ya, tazawwajul walud wal wadud gitu kan. Nikahilah seorang perempuan yang banyak melahirkan anak, wadud dan suka apa dan menyayangi gitu. Ya, dianjurkan. Kenapa? Karena nanti akan membawa faedah kepada orang tua itu ketika sudah tidak ada, yakni amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anaknya, amal soleh yang dilakukan oleh anak-anaknya ini yang bermanfaat. Ya. Nah, orang kafir yang dia tidak beriman kepada Allah, walaupun dia banyak keturunan, itulah hakikatnya terputus, karena nggak bisa dia mengambil manfaat dari kesolehan sang anak kalau dia kafir. Nah, khatul iman azanillahu wa iyyakum, inilah kemudian yang melandasi terkait dengan disyariatkannya penyembelihan, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, Bapak yang mulia, apa keutamaan menyembelih ini? Ya. Keutamaannya itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyyin min amalin yauman nahri ahabba ila Allahi min ihraqid dam." Ya. Tidak ada amalan anak Adam dari amalan-amalan yang dia kerjakan pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah, maksudnya menyembelih hewan. Jadi nggak ada amalan yang lebih utama kalau dibanding dengan menyembelih hewan kurban, ya, pada hari nahar itu. Taib. Kemudian apa hukumnya? Disebutkan al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, ya. Jadi udhiyah ini, berkorban ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya apa? Sunnah yang ditekankan, bahasa kita semi wajib, ya. Jadi kan wajib perintah tertinggi itu. Di bawahnya ada sunnah. Di bawahnya lagi ada mubah, gitu kan. Belakangnya lagi ada makruh, terakhir haram. Ya. Nah, wajib ini tertinggi. Nah, ini sunnah. Nah, sunnah muakkad itu ya di atas sunnah biasa. Jadi hampir ke wajib. Wa yukrahu tarkuha ma'al qadrati 'alaiha, dan dibenci orang yang meninggalkan ibadah berkorban ini kalau dia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini amlahaini aqranaini, ya. Baginda Nabi itu berkorban dengan dua kibas amlahaini yang cakep, ya, yang gagah, yang bagus, aqranain yang bertanduk, ya. Zabahahuma biyadihi, beliau sendiri yang menyembelih dengan tangannya. Wasamma wa kabbara, beliau
menyebut nama Allah, ya, dan bertakbir. Ini Pak. Jadi hukum yang diadopsi di dalam kitab fikih sunnah ini terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah. Ya. Namun kemudian di sini ada catatan. Ya. Wa qala Ibnu Hazm, berkata Imam Ibnu Hazm, ya, lam yasihhu an ahadi minnas sahabati annaha wajibatun wa yara Abu Hanifah, kata Imam Ibnu Hazm bahwa kebanyakan para ulama itu memandang bahwa memang ini adalah sunnah muakkadah, sunnah, ya, tidak ada satupun yang mewajibkan. Namun Imam Abu Hanifah itu berpandangan berbeda. Kalau dalam mazhab Hanafi, hukum berkurban adalah wajibatun, itu adalah wajib. Ya. Loh kok Imam Abu Hanifah beda sendiri, yang lain ngatain sunnah, tapi beliau mengatakan wajib. Mana dalilnya? Beliau punya dalil, ya, yang disampaikan. Ya. Jadi wajib ala dzawil yasari, kepada orang yang memiliki kemampuan, mimma yamlikuna nisaban minal muqimina ghairil musafirin. Jadi wajib itu kepada siapa? Orang yang memiliki kelapangan, kemudian cukup hartanya di atas nisab, kemudian dia sedang mukim, tidak dalam sedang perjalanan, itu wajib baginya. Ditambah dalil yang disertakan adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Hakim mensahihkan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, barang siapa yang dia memiliki kelapangan, sa'ah, keluasan, kelapangan, ya. Maksudnya tentu kelapangan yang berhubungan dengan finansial. Ya. Kalau kelapangan waktu, ya banyak orang, Pak. Apalagi para orang sini kan banyak yang pensiun, ya dong, banyak waktunya. Ya. Tapi lapang apanya? Lapang finansialnya. Falam yudhahi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekati tempat salat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Imam Hakim mensahihkan ini. Ya. Ini tentang hukumnya, Pak. Ya. Berikutnya diterangkan tentang hikmahnya. Apa hikmahnya? Al-udhiyatu syara'aha Allahu ihya'an lidzikra, ya, lidzikra Ibrahim wa tausi'atan 'alan nasi yaumal 'id. Jadi pengorbanan ini Allah mensyariatkan pengorbanan dalam rangka apa? Menghidupkan ingatan kita akan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya. Wa tausi'atan 'alan nas yaumal id, dan juga dalam rangka memberi kelapangan kepada manusia pada hari Id. Yang tadinya dia nggak punya makanan, dengan adanya ibadah kurban dia kebagian makanan berupa hewan, daging dari hewan sembelihan. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya hari raya itu, hari tersebut adalah hari di mana makan dan minum dan mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah pensyariatan kurban, ya Pak, ya. Nah, mimma takun, dengan apa tercapai syariat kurban ini? Disebutkan wala takunu illa minal ibli wal baqari wal ghanami, dan tidak bisa disebut sebagai ibadah kurban kecuali jika yang disembelih itu dari 3 kategori hewan yang disebutkan. Apa ini? Ibil, itu unta. 2 bakar, apa? Sapi. 3 ghanam, kambing. Ya. Wala tujzi'u min ghairi hadhihi thalatha, dan tidak boleh, ya,
dari selain yang tiga ini. Gitu Pak. Dalilnya mana? Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar ya, mereka itu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, berzikir kepada Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari kelompok binatang ternak. Jadi ini dia kelompok binatang ternak Pak. Ya. Jadi cuma 3. Jadi boleh nggak diganti yang lain? Ganti apa? Kuda, saya punyanya kuda, yang nggak bisa. Ya. Kalau ada peternak ayam, saya punya ayam, mau kurban ayam 100 ekor. 100 ekor kalau harga ayam 40.000 ya dia udah 4 juta juga, sama kayak kambing kan. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya nggak bisa, kecuali 3 hewan ternak ini. Ya. Kemudian untuk ukuran usia hewan kurban yang dikorbankan itu ada ketentuan juga, ya. Wa yujzi'u minadh-dha'ni ma lahu nisfu sanatin, dan dibolehkan dari ad-dha'n, ya, kalau dia malahu nisfu sanatin. Dha'n itu kambing yang putih, ya. Kalau dia udah lewat setengah tahun. Wa minal ma'zi ma lahu sanatun, dan bagi ma'az itu kambing kacang, ya, bahasa kita nih, itu harus 1 tahun Pak. Jadi ada pembedaan, iya, ya. Wa minal baqari ma lahu sanatan, dan kalau sapi itu minimal sudah usia 2 tahun, ya. Sintani ma lahu sintani, minimal 2 tahun. Wa binal ibli ma bihi 5 sinin, yakni kalau onta minimal usianya 5 tahun, ya. Yastawiyu fi dzalika adz-dzakar wal untha, sama saja dalam hal pengorbanan itu binatang yang dikorbankan laki jantan dan perempuan, betina, ya, jantan dan betina. Boleh korban betina, boleh, nggak apa, ya. Yang penting syarat usianya masuk, gitu Pak. Kemudian al-udhiyatu bil khasi, yakni berkorban dengan binatang yang dikebiri. Bagaimana? Di sini disebut wala ba'sa bil udhiyati bil khisi, dan boleh, tidak mengapa kalau dia berkorban dengan binatang yang sudah dikebiri, ya. Disebutkan oleh Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari Abi Rafi berkata, ya, Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kibas amlahaini yang bagus, ya, maujuaini hasiyaini, bahkan keduanya itu dikebiri, ya. Wali anna lahmahu atyab wa aladzu. Kenapa kok boleh? Karena konon katanya di sini disebut dagingnya itu lebih bagus dan lebih lezat, gitu ya. Betul kah? Ada yang pernah makan yang dikebiri? Belum? Nah, coba aja Pak, ya. Tapi memang setahu saya kalau kambing itu mau digemukin, itu salah satu caranya juga dengan pengebirian, ya. Jadi dikebiri, jadinya dia nafsunya kemakan aja Pak, makan aja sehingga gede badannya, ya. Jadi boleh, ya. Nah, kalau kebiri boleh. Terus apa syarat yang lain? Nah, disebutkan di sini mala, apa yang tidak yajuzu ayyudhaha bihi, yang tidak boleh untuk berkorban dengannya. Wa min syurutil udhiyati salamatu minal aib minal uyubi, dan di antara syarat berkorban itu si binatang ternak mesti selamat dari aib, ya, dari cacat. Fala tajuzul udhiyatu bil muayyanati mathala,
mithla ya, dan tidak boleh berkorban dengan hewan seperti berikut ini. Yang pertama, al-maridatu al-bayyinul maraduha. Jadi al-maridah binatang yang sakit, al-bayyinu maraduha yang jelas-jelas sakitnya. Ya, ada binatang sakit, boleh nggak dikorbankan? Nggak boleh, Pak. Tapi kalau sekedar sakit sedikit, ya boleh. Ya. Tapi kalau sakitnya udah letoy gitu ya, udah nggak doyan makan, ini jangan dikorbankan. Ya. Terus gimana dong? Ya udah cari yang lain. Nanti ini kalau nggak disembelih mati juga. Ya udah sekarang sembelih, tapi tidak menjadi korban. Yang kedua, nggak boleh al-aura'u al-bayyinu auruha, berkorban dengan binatang yang picek, yang memang jelas piceknya, gitu ya. Jadi jelas piceknya. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu dhal'uha, nggak boleh berkorban dengan binatang yang pincang, yang juga jelas kepincangannya itu, Pak. Ya. Yang keempat, al-ajfa'u allati la tunki, berkorban dengan binatang yang kurus, Pak, sampai enggak kelihatan dagingnya, bahasa Jawa, kelihatan tulangnya mungkin ya. Nah, itu enggak boleh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, arba'atun la tujzi'u fil adahi, ada 4 yang tidak boleh dikorbankan, binatang yang dikorbankan seperti tadi disebutkan ya. Yang aura al-bayyinu auraha, yang picek jelas piceknya, maridatul al-bayyin sakit jelas sakitnya, arja'u al-bayyinu dhal'uha, pincang ya, apa namanya, kemudian ajfa allati la tunqi, yang tidak berdaging ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau berkata sahih ya. Yang kelima juga disebutkan ada tambahan, al-adba'u allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha, yakni apa itu? Adba itu cacat yang hilang sebagian besar kupingnya. Kan ada hewan sekarang ditanda itu kupingnya dilobangin, ya dong. Nah, kalau penandaan itu menyebabkan si kuping hilangnya banyak, nggak boleh. Tapi kalau sekedar sedikit untuk sekedar menandai itu kan, kalau sapi itu kan turun dari kapal itu kupingnya diituin, itu boleh masuk ya. Atau yang sebagian besar hilang tanduknya, bertanduk pecah tanduknya, Pak ya, di sini habis tanduknya, itu nggak boleh juga. Tapi kalau sedikit pecahnya ya, bertanduk tanduknya tetap ada, nggak apa-apa gitu ya. Nah, apa kategori sakit pincang yang jelas? Nah, kategorinya kata para ulama gampangnya gini. Kalau sakit itu ya sampai berpengaruh kepada apa? Dia tidak bisa atau terhalangi dari asupan gizi buat dirinya. Nah, kalau sakit kan nggak mau makan ya, jangan ya. Pincang, kalau pincang sedikit sih boleh. Tapi kalau pincangnya parah, ukurannya apa? Kalau mau makan tuh dia ketinggalan selalu sama temannya, Pak. Dua kusono temennya udah jauh, dia di belakang itu, ya. Nah, itu nggak boleh, Pak. Tapi kalau masih bisa ngikutin temannya, itu masih bisa, ya. Kemudian tadi apa picek, ya, yang udah jelas piceknya, ya. Bagaimana jelas piceknya ya? Dia nggak bisa lihat begitu jalan, ya kan? Terbentur apa mungkin kan? Itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa bedain nanti kan, makanan mana rumput, mana sarung kita, nanti sarung kita dimakan ya. Kalau dia picek kan. Nah, jadi ini binatang-binatang yang nggak boleh untuk dikorbankan. Nah, ikhwatul iman, masih ada beberapa pembahasan penting sebenarnya, tapi karena waktu sedikit ya, yang saya ingin cepat sharingkan adalah tentang apa kewaspadaan orang-orang yang berkorban untuk apa? Untuk tidak gagal kurbannya, tidak batal kurbannya, adalah perkara-perkara yang itu yang harus diperhatikan. Apa itu?
yang menyebabkan gagal kurbannya menyembelih di luar waktu. Ya. Di luar waktu. Jadi kalau menyembelih di luar waktu itu nggak boleh. Kapan mulai waktunya? Mulai waktunya penyembelihan itu setelah sholat id. Ya, itu baru boleh. Sebelum sholat id kata Nabi itu penyembelihan biasa. Ya. Atau sembelih tanggal berapa? 14 Dzulhijjah ya keluar waktu. Nggak bisa. Ya, ya sembelihan biasa. Dan yang kedua, dilarang bagi pekurban atau yang mewakilinya untuk apa? Untuk memperjualbelikan apa yang ada pada hewan kurbannya. Ya, itu larangan di dalam berkurban. Karena ini kadang-kadang tidak diperhatikan, sehingga ada orang yang menjual sebagian dari hewan kurbannya dan akhirnya ya gagal atau batal pahala kurbannya, Pak. Ya. Kemudian yang lainnya apalagi tuh? Ya. Larangan memberi upah kepada para pemotong hewan kurban, jazar ya, para pemotong hewan kurban dari sesuatu yang berasal dari hewan kurban. Jadi ini 3 nih yang perhatikan, Pak, ya. Jadi jangan sampai kemudian menyembelih di luar waktu, kemudian jangan menjual apapun dari binatang kurbannya. Yang ketiga, jangan menjadikan binatang kurbannya, apapun dari binatang kurbannya sebagai upah bagi orang yang mengurusinya. Ya. Nah, baik Bapak yang mulia, kita kasih waktu tinggal 10 menit untuk sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan disilakan, kalau enggak kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, 1 2 silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kurang paham. Ya kalau di Indonesia, kalau untuk kambing untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang. Tapi saya mendengar waktu ceramahnya Abdul Jabir, Syekh Abdul Jabir, dari 1 kambing itu untuk sekeluarga. Nah ini saya bingung nih, bisa 1 kambing untuk 1 keluarga ya. Diniatinya. Ini gimana Pak Ustaz untuk pendapat Pak Ustaz? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Langsung saja mungkin. Tadi dikatakan sebagai dasar hukum hewan yang diperbolehkan untuk dikorbankan ya. Yang pertama adalah unta, kemudian sapi dan domba atau kambing. Nah, sedangkan di daerah kami di Sumatera itu jarang ada sapi. Yang sering saya lihat dari kecil itu yang dikorbankan itu kerbau. Ini kira-kira bagaimana? Apakah memang itu diperbolehkan atau tidak? Yang kedua, tadi dikatakan ada nisab batasnya untuk berkorban itu. Nah, itu nisabnya sampai seberapa? Gitu. Baik. Terus yang ketiga tadi, kalau onta tadi ditusuk katanya tadi, kalau saya nggak salah dengar, ditusuk di lehernya. Padahal kan setahu yang saya tahu gitu lah, dan saya dengar dan itu bahwa kalau pemotongan hewan kurban itu yang pertama kan harus saluran nadinya putus, ada 3 di situ, terus saluran makanan dan saluran pernapasan. Nah kalau ditusuk aja mungkin logikanya nggak kepotong itu nadinya, atau saluran makanannya itu enggak itu gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaan pertama tentang berkorban, kebolehan berkorban ya. Di sini disebutkan kifayatu udhiyatin wahidatin anil baitil wahidi. Jadi
berkecukupan untuk berkorban satu korban dari satu rumah gitu ya. Idza dhahal insanu bi syatin min ad-dha'ni awil ma'zi ajza'at anhu wa an ahli baitihi. Jadi kalau orang berkorban dengan satu ekor kambing atau dha'n itu kambing muda ya, atau kambing kacang, maka boleh dia mengikut sertakan semua dari ahli baitnya. Ya. Dalilnya mana? Faqad kana rajulu minas sahabati radhiyallahu anhum yudhhiya bisyati an nafsihi wa an ahli baitihi. Ya. Fahiya sunnatun kifayatun. Ya. Rawa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahu anna Aba Ayyub qala kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyatin anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nasu fasara kama tara. Ya. Jadi Bapak yang mulia, memang begitu disebutkan di dalam pernyataan Abu Ayyub. Beliau berkata dulu ya, orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli baitnya. Maka dengan itu dia memakannya, memberi makan orang, hatta tabahanna, sampai kemudian tersebar manusia berbangga-bangga dengan korbannya, fasara kama tara, gitu kan. Kau lihat seperti kau lihat hari ini. Jadi satu orang satu nama itu ya. Jadi cukup satu hewan itu untuk sekeluarga ya. Tapi sekeluarga saja, bukan se-RW. Jangan. Itu khusus untuk Nabi itu, memang membawa nama kita, nama umat ya. Kemudian penserikatannya berapa? Ya seperti tadi telah disebutkan, kalau kambing itu di sini disebutkan tajuzul musyarikatu fil udhiyati idza kanat minal ibli awal baqari. Boleh berserikat di dalam udhiyah, pengorbanan, kalau itu dari hewan onta atau hewan sapi ya. Seberapa banyaknya kita sudah tahu ya, sapi itu untuk 7 orang. Kalau onta di sini nggak ada ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kedua, yakni tentang hewan yang disembelih. Tadi disebutkan hanya 3, onta, sapi, dan kambing gitu ya. Jadi 3 ini tentu dengan jenisnya. Onta pun juga banyak jenisnya Pak. Ada punuk 2, ada punuk 1 gitu kan. Mana yang dia semuanya pokoknya masuk onta semua Pak. Kambing juga banyak jenisnya kan. Ada tadi ada dha'n ya, ada kambing kibas, ada kambing kacang. Ya semua masuk kambing masuk dia. Sapi juga ada, sapi limosin ya boleh gitu kan. Nggak apa-apa. Nah, terus kerbau, wallahu a'lam, kalau kerbau itu apakah jenis sapi? Kalau iya satu jenis sapi maka boleh, gitu Pak. Ya, Oh itu. Soalnya tadi pagi Ustaz kita kan ada roadshow dari Juleha. Oke. Nah itu tadi disampaikan itu sapi kerbau diperbolehkan. Nah di sini karena tadi diperbolehkan, di sini tidak diperbolehkan, makanya saya Nggak ada pernyataan tidak diperbolehkan, nggak ada. Di sini hanya menyebutkan 3 hewan yang dikorbankan. Tidak ada kerbau nggak boleh, nggak ada pernyataan itu. Karena saya nggak baca itu. Maksudnya kerbau itu boleh dikorbankan dan disampaikan. Iya, kalau binatang kerbau dianggap itu bagian jenis dari sapi ya boleh, kan gitu. Ya, kalau dia menganggap bahwa kerbau itu bagian dari sapi, satu jenis sapi, satu genus atau apalah istilah biologi saya lupa ya. Itu silakan, nggak apa-apa. Berarti kan satu jenis sapi. Ya, soalnya kan di daerah saya di Sumatera itu jarang ada sapi Pak, yang ada kerbau. Jangankan di Sumatera, di Jawa Tengah itu, di Demak itu juga nggak disembelih sapi Pak. Ya, kalau dia lebih kepada adat dulu, karena dulu banyak orang Hindu, sapi itu kan disembah Pak. Nah, jadi akhirnya kerbau yang dipotong. Artinya sapi itu yang dijadikan kerbau itu yang dijadikan kurban gitu. Iya, di Demak itu sama begitu ya. Ya, wallahu alam, saya tidak mendalami dari sisi jenisnya, tapi intinya kalau dia jenis bagian dari sapi yang namanya kerbau, ya berarti itu masuk dari bagian yang diperbolehkan. Gitu Pak ya. Kalau ini hewan yang berbeda, beda, ya nggak tahu juga saya Pak. Mungkin ada ahli yang menyatakan ternyata beda kerbau, ya mungkin beda. Gitu Pak. Saya nggak tahu kalau dari sisi itu ya. Jadi lebih baik saya tidak mengeluarkan fatwa apapun.
ya silakan, kalau ikut yang boleh gitu kan. Kalau saya nggak tahu gitu aja Pak, kalau ditanya ya. Nah, lebih baik saya abstain untuk dalam hal ini ya. Kemudian tentang masalah penyembelihan, harus tadi 3 yang dipotong, saluran makanan, saluran nafas, dan saluran darah nadi itu. Iya, itu untuk selain onta. Nah, kalau onta itu beda konsepnya. Nanti di YouTube dicek ya, bagaimana onta disembelih. Onta itu disembelih berdiri Pak ya. Orang tuh nusuk cus gitu. Memang begitu caranya. Kenapa di sini? Karena kalau disembelih di leher nggak bakal mati katanya Pak. Lama matinya. Karena di sini jantung dekatnya Pak. Onta itu bawahnya. Itu teknik penyembelihan onta memang begitu, dikenal, makanya namanya nahar. Nahar itu maksudnya begitu. Gitu, Pak. Kemudian berikutnya tentang nisab ya. Tadi disebutkan batas nisab ya. Nisab apa? Nah, kalau di keterangan di sini, mimma yamlikuna nisaban ya. Bagi orang yang dia memiliki nisab gitu. Nisab apa? Wallahu alam, nisabnya kalau mengacu kepada zakat ya nisab zakat gitu. Tapi kalau nisab ini apakah dia bermakna kecukupan saja ya, atau kecukupan itu ya dia punya kelebihan nih harta yang untuk keluarganya di hari raya itu, dan 3 hari setelahnya dia memiliki kelebihan untuk makan, kemudian sandang dan papan bagi keluarganya masih lebih, dan bisa untuk membeli 1 ekor kambing, maka hendaklah dia berkorban. Itu Pak ya. Maka kalau kita nggak cukup misalnya harta kita, gampang caranya. Tadi pilih korban betina. Katanya harganya lebih murah Pak. Katanya ya. Betul nggak? Saya nggak tahu. Kata orang katanya lebih murah. Kalau yang laki itu 4 juta hari ini, kalau yang betina bisa mungkin separuhnya. Ya. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Taib. Ya silakan. Andai kata ini misalnya kambingnya kambing betina atau sapinya betina, dalam keadaan hamil kan apa ini membunuh 2 nyawa, itu apakah diperbolehkan? Kita menarik. Kan tahu kan, begitu pas artinya dicacah baru kelihatan. Baru kelihatan. Pertanyaan menarik. Bagaimana jika kambing atau sapi yang dikorbankan betina ketika disembelih induknya ternyata ada anaknya? Apakah si anak ini harus disembelih juga? Enggak, cukup disembelih induknya Pak. Maka penyembelihan induk itu sudah penyembelihan anak. Ya berarti dia dapat 2 gitu. Ada 2 binatang. Maksud saya itu karena membunuh nyawa anaknya ini loh. Ya anaknya kan biasanya kan nggak dimakan kan. Yang ada di dalam itu kan biasanya dibuang orang kan. Oh, kenapa dibuang? Dimakan, halal itu. Halal. Ya sayang kalau dibuang. Orang kan merasa jijik kan. Ya, lain hal kalau jijik. Tapi halal itu Pak. Ya. Kenapa? Karena penyembelihannya cukup disembelih induknya itu sudah mewakili penyembelihan atas anaknya. Terkecuali begitu dibedah anaknya bersuara, tidak mati gitu kan? Bersuara, malah dia lari, itu harus disembelih sendiri. Tapi kalau sudah ditemukan dibedah perutnya kok mati, nah berarti cukup penyembelihan induknya. Itu caranya Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti hati-hati Bapak yang mulia, tadi seperti yang saya sebut di terakhir itu yang penting. Sebenarnya ingin saya sampaikan itu poinnya. Ya, jangan sampai kemudian ada pengupahan, penjualan. Ya, kalau waktu sih saya kira nggak ada masalah ya, kalau waktu kan panjang. Upah dan jual ini hati-hati. Siapa yang melakukan? Yang melakukan, yang dilarang adalah yang berkorban atau orang yang mewakili pekurban. Siapa yang mewakili pekurban? Yaitu panitia ini. Itu wakil kurban. Maka kalau pekurban nggak boleh menjual, nggak boleh menjadikannya upah, panitia juga sama. Tidak boleh menjual dan tidak boleh menjadikannya upah. Ya. Jadi pernah dulu ada penyembelihan sapi, si jagal nggak dikasih apa-apa, tapi dikasih kepala sebagai upah. Nggak boleh, itu nggak jadi Pak korbannya. Gitu ya. Itu hati-hati. Jadi panitia harap berhati-hati untuk hal ini. Baik. Kalau misalnya diambil potongan dari pihak pengorban, itu kan lebih baik begitu. Kalau memang ada biaya jagal, biaya urus, mending begitu. ya, Kita tetapkan upah. beli plastik, Betul, operasional.
Itu diminta dari orang pekurban. Kan nggak semua orang bisa. Betul. Setidak-tidaknya kan adalah rasa terima kasihnya. Ada upah lah, harus disebutkan ini upah. Karena harus bedakan antara upah, hadiah, sodako harus beda Pak ya. Jadi kita kadang-kadang terjebak gini, panitia itu merasa harus diupah. Jadi ketika dia ikut panitia, dia harus mendapatkan bagian lebih atau apa. Itu hati-hati, nanti bisa jadi upah ya. Jadi lain kalau hadiah, apa hadiah boleh ya, sodako boleh. Tapi kalau diupah, misalnya yang kerja nih dikasih daging, upahnya itu tidak boleh ya. Itu butuh detail. Kalau nggak ngerti, nggak paham, nanti kita lanjutkan diskusinya di lain waktu ya. Masih ada waktu 20 hari ke depan insya Allah ya. Baik, kita akhiri dengan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.